Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya yang dimuliakan Allah dan kita hormati, saya Syarif Hidayatullah dari Gondrong, Cipondo. Yang tadi dibaca di halaman 45 terkait al-basmalatu matlubah fi kulli amrin zibalin. Sekarang banyak kita perhatikan baik dari kalangan guru-guru kita juga yang memakai hadis ini. Jadi setiap mau ceramah, buka omongan, sambutan dan lain sebagainya, ini memulai dengan basmalah. Terkait hadis juga yang kita sudah maklum, al-kalam ba'da salam wassalam qabla al-kalam. Ini mana yang kita gunakan Abuya? Apakah ketika ada yang orang mengucapkan basmalah terlebih dahulu karena berlandaskan hadis ini, dia basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita pakai hadis yang tidak usah dijawab karena assalam qoblal kalam? Lalu apakah kalau kita mau jawab karena mengucapkan salamnya diawali dengan basmalah itu sunnah, kemudian kita jawabnya wajib, kita mulai juga dengan basmalah juga, bismillahirrahmanirrahim waalaikumsalam. Demikian Abuya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang fikih memang harus kita punya sanad ya, dan punya sandaran dalil. Oleh karena itu ulama mengatakan kun fil fiqhi qaiman wa fil usuli rajihan wa fi ghairihima musyarika. Kun fil fikih qaiman, Anda harus belajar fikih sedalamnya sampai orang yang tangguh. Wa fil usuli rajihan, dan usul fikihnya juga harus tangguh lebih-lebih. Tetapi dalam pan lain wa kun fikih musyarika. Ya, fikih dan usul fikih penting. Oleh karena itu masalah salam dan basmalah ini menurut hemat kita ya, dan insya Allah tidak salah. Sebab diterangkan memang sunat basmalah yang tidak disunatkan untuk mahdhuz zikri. Mulai adan tidak usah bismillah dulu, khutbah tidak usah bismillah dulu, bahkan salam juga yang bagus assalam dulu, jangan dulu basmalah, baru sudah salam baru basmalah. Karena itu salam ainu dzikri, mahdhuz dzikri, sama dengan khutbah, sama dengan adan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allah tidak sunat. Qomat bismillah sunat, khutbah tidak sunat bismillah dulu, tapi tidak haram. Tidak ada keterangan yang mengharamkan macam bismillah kecuali surat Quran, surat At-Taubah sebagai yang mengatakan haram. Bayan makruh ya. Jadi semua surat dalam Quran dimulai dengan basmalah kecuali surat atau surat Baro'ah. Nah, jadi kesimpulan jawabannya yang bagus salam dulu baru basmalah. Ya, baru basmalah. Tapi kalau macam basmalah sudah salam seperti banyak orang itu tidak jadi apa, tidak jadi haram. Ngan itu khilaful awala wa khilaful afdal gitu. Jelas ya. Jadi afdalnya salam dulu baru bismillah. Tetap dijawab. Silakan Dr. Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa man ala ma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Abuya Kiai Haji Muhammad Abdullah Mukhtar. Semoga Allah memanjangkan umur panjenengan, sehat walafiat, sehingga kita, anak cucu kita bisa mengambil faedah dari panjenengan. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya, atas sanatnya, atas segalanya. Kami melihat wajah Abuya ini sudah nangis. Wajah Abuya itu bukan wajah pembohong, tapi wajah alim, ulama sejati, Masya Allah. Saya senang sekali, Masya Allah. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan Abuya dan dianggap sebagai murid. Amin ya rabbal alamin. Abuya, saya ada satu pertanyaan. Karena aliran ini masih eksis sekarang,
kemarin sempat viral Bu ya, itu tentang ismu ruh. Bahwasanya ruh itu punya nama dan harus diakekahin katanya. Kalau badan ada kekah, ruhnya harus diakekah. Dan kadang-kadang dimintain duit juga meskipun nggak wajib. Apakah dalam syariat kita itu ada seperti itu? Mereka mendasarkan katanya ada dalam kitab Al-Ghunyah punya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah benar itu Bu ya? Afiduni wa afiduna jami'an, jazakumullah khairah. Sebetulnya kalau kita lihat ahkam syar'iyah ini, ahkam syadiduna mabniun ala nuqul la ala munasabati uqul. Dinuna mabniun ala nuqul la ala munasabati uqul. Untuk referensi hukum tidak boleh dia benar-benar menurut akal, dalam ilmu akal, tapi harus nukul dengan sanad yang tertulis dan sanad yang asli dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya hukum siapa yang punya hukum? Hanya Allah. Rasul penyambungnya Rasul Allah kepada kita, yaitu Rasulnya. Yang punya hukum hanya Allah. Nah, kita untuk menyatakan ekah kepada roh kita sebetulnya tidak ada hadis dalam hadis, dalam Quran, dalam fikih juga. Yang harus diakekahkan idza ulida lahu waladun. Idza ulida lahu waladun fa yuhsin ismahu wa yuhsin ismahu wa yuhsin adabahu wa idza balagha fa yuzawwiju wa idza balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba fahisatan faqanat fasyatu ala abawai. Orang yang melahirkan disunatkan pertama tugasnya itu didorong oleh adan. Bulu ayyakuna awwalu ma yaqra'u dzuna walid kalimatus syahadah. Sebab anak yang dilahirkan itu mula-mula terdengar kalimat syahadah, sunat diadani telinga sebelah kanan dan sunat diqomati telinga sebelah kiri, dan sesudah itu sunat diikahkan dalam 7 harinya. Dan apa sebabnya? Tadi kalau dalam hadis, ma min mauludin illa ma'hu syaitanun. Qala hal maka syaitanun ya Rasulullah? Na'am illa anallaha a'anani fa aslama. Tiap-tiap yang dilahirkan semuanya ada setannya dan malaikatnya. Rasul ditanya oleh Aisyah, hal maka syaitanun ya Rasul? Apa dengan hamba ada, dengan paduka ada setannya waktu? Na'am, betul ada. Illa anallaha a'anani, hanya Allah menolongku fa aslama. Itu riwayat hadis 3. Ada pasrama, ada paslamu, apa islaslama. Paslama setan itu masuk Islam. Jadi dari sekian banyak setan, ada setan yang jadi Abdul, masuk ke surga atau yang setan tadinya mendekati Rasulullah, akhirnya terbawa berkah Rasul, jadi masuk pas itu yang paling asoh. Ada juga paslamu selamat, ya paslama, dia taslim pasrah. Tapi pasama sama. Nah, kewajiban orang tua kepada anaknya harus memberi ekah supaya jadi pengganti dia. Nah, yang diekahkan hanya anak yang dilahirkan. Kalau rohma itu tidak usah diekah-ekahkan. Kalau orang itu mengaku kitab Al-Ghaniyah tidak bisa kita terima. Kitab apakah Ghaniyah itu? Ghaniyah itu kitab karangan Imam Abdul Qadir As-Sa'ad, dan belum tentu beliau itu betul menulis itu atau tidak. Dan kitab itu tidak boleh kita jadi sandaran. Bukan Imam Ghazali bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan juga kitabnya juga belum tentu sahih, dan banyak ulama mengatakan banyak kitab-kitab yang dhaif di dalam kitab itu. Jadi tentang ekah untuk roh itu tidak ada nasnya. Yang harus dikahan secara jasmania, sang konkret, bukan barang yang abstrak. Roh masih abstrak, yang konkret adalah jasmani, dan disunat nikahkan ke 7 hari. Nah, kalau ada bayi dilahirkan, sunat cepat-cepat kita adanan, dan bagus bacakan inna azana 100 kali supaya anak tersebut dijaga seumur hidup, jangan melaksanakan fahisyah, akhlak yang noda, hubungan dengan perempuan yang haram. Bacakan surat inna azana 100 kali dan 7 harinya diekahkan. Nah, kalau dia tidak ekah waktu kecil, tidak ekah orang tua, boleh saja sudah besar, sudah tua mengekahkan sendiri.
Boleh lihat nasnya kita pada dua qiyah juga ada. Allah. Jelas hukum daripada akikah adalah secara zahir, bukan yang batin. Nah, dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, masalah terkait sholat. Kalau kita yang dikenal bahwa sholat itu doa gitu ya. Kemudian di dalam bacaan sholat itu kan ketika hampir ada beberapa gitu yang mengandung makna doa. Seperti duduk di antara dua sujud. Yang ingin saya tanyakan itu, saya belum pernah mendengar asbabul wurud doa Rabbik firli warhamni dan seterusnya ketika duduk di antara dua sujud itu seperti apa gitu Bu ya. Beda halnya ketika baca at-tahiyat itu ada. Kemudian juga pernah mendengar dalam kitab-kitab hadis seperti Sunan Abu Daud, Sahih Bukhari itu yang diceritakan masalah bab bisipah sifatnya sholat Nabi, hanya diceritakan Nabi membaca doa Rabbik firli, hanya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu asbabul wurudnya itu seperti apa Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang ada di salat itu kemarin sudah sema'athur dari Rasulullah. Termasuk Rabbik firli warhamni ada juga dibuat oleh ulama seperti Syekh Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab azkarnya. Ya, ada juga mengatakan Rabbik firli warhamni warfa'ni. Bahkan dalam kitab fikih juga Fatmin juga ada itu. Warzuqni wajburni, bahkan ditambahan oleh Imam Maksud Wajburni itu minta banyak harta kekayaan. Jadi banyak dalam kitab fikih juga memuat doa. Jadi doa yang sudah dibaca kita baca Rabbik firli warhamni wajburni itu doa yang ma'thur dari Rasul, dan banyak ulama meriwayatkan, termasuk dalam kitab Azkar Nawawi juga ada, dan Fatmin aja ya Anas juga ada. Insyaallah dalam Fatmin juga ada. Warhamni wajburni warfa'ni itu. Sehingga dalam kitab Wajburni ulama berkata minta rezeki itu tidak jelas, bagus. Sehingga dalam Quran sendiri diperintah minta rezeki. Rezeki itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan dalam contohnya dalam Rabbik firli dalam Al-Julus baina sajdain Rabbik firli warhamni warzuq diwarzuqni, doa yang walid dari Rasul. Sehingga ulama fuqaha membahas sampai menyontohkan itu. Hanya harus tahu katanya ar-rizqu rizqani, rizqul asbahi wa rizqul arwah. Rizki ada dua, rizqul asbah, rizki mentak diperintahkan warzuqni, minta rizki asbah wa rizqul arwah. Ma'amul Allah ilmu wal ma'rifah gidaur ruh, kama anna ta'am gidaul jasad. Rizki arwah ada ilmu wal ma'rifah. Jadi warzuqni minta rizki Allah, rizki zahir wa rizki batin, rizki ruh wa rizki badan. Ilmu wal ma'rifah gidaur ruh wa ihtiyajul insani ila gidair ruhi asyaddu min ihtiyaji ila gidail jasad. Di anna ihtiyajahu ila gidail jasad fi kulli yaumin maratan aw maratain wa ihtiyaju ila gidair ruh fi kulli nafasin wa lahdatin. Jadi doa yang tadi warid dari Rasulullah akan dibuat oleh ulama-ulama, tapi mungkin tidak wajib. Kalau tidak terpurun masa ayat tumaninah aja. Rabbik firli ada tumanin, tapi kalau terlalu cepat mah kecuali mazhab Hanafi. Alamai asal ayat pasir baik, ada pasir saja anda dan sujud itu walaupun tidak baca Rabbik firli warhamni sah saja. Tapi kita juga sah, hanya sunat membaca doa yang tadi, dan doa itu insya Allah warid dari Rasulullah. Jelas. Ada lagi dari Probolinggo terlebih dahulu. Yang muda ngalah. Diinfokan terlebih dahulu acara ini kita tutup jam 5, dan juga para hadirin yang belum memiliki kitab karangan-karangan Abuya nanti bisa disempurnakan di stand situ, dijual, bisa mendapatkan daripada kitab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kami bisa bersua di tempat yang Pak insyaallah mubarakah ini, dan baru pertama kali bisa bersama dengan Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, dan ternyata ilmunya luar biasa ya. Sangat kagum mulai tadi ya, kami dengarkan. Yang kami tanyakan begini, sempat guru kami menyampaikan sebuah keterangan bahwa orang yang tidak sholat selama bertahun-tahun itu boleh dikodok sholatnya itu yang bertahun-tahun itu dengan cara mengkodok sholat 5 waktu 2 kali, subuhnya 2 kali, duhurnya 2 kali. Dan beliau sempat menyampaikan bahwa sumber ini diambil dari kitab Fathul Mu'in. Cuma oleh kami dicari di Fathul Mu'innya, termasuk juga di syarahnya I'anut Thalibin. Sampai saat ini masih belum ketemu apakah memang keterbatasan kami untuk mencarinya, dan guru kami sudah wafat Kiai, jadi tidak sempat untuk melanjutkan pertanyaan ini. Cuma beberapa hari kami membaca sebuah buku ya, entah sumbernya dari mana, ini nggak jelas. Ada sebuah riwayat, ada sebuah keterangan bahwa untuk bisa mengqadha sholat yang ditinggalkan bertahun-tahun itu bisa dilaksanakan di akhir Ramadan dengan cara bersolat tawabin itu. Mohon penjelasan keterangan ini yang sebenarnya Kiai. Terima kasih. Masalah maaf ya. Masalah qadha salat. Ada qadha salat yang wajib. Seperti hanya yang betul-betul kita ketika sudah yakin. Yakin kita meninggalkan salat. Dan yakin waktunya, itu wajib kita qadha. Tidak bisa diganti dengan berapa lama banyaknya qadha, tetap harus menghitung banyaknya yang itu, yang yakin. Tapi kalau ragu, entah kita sholat entah tidak, itu insya Allah dalam pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas qadha tidak bisa cukup dengan 2 kali saja. Siapa tahu kalau orangnya sholat 20 tahun tidak sholat, cukup 2 kali, hanya 2 hari kebidung mati, ini rugi untuk dia ya. Jadi qadha tidak ada keterangan kita dapatkan. Cukup 2 kali. Hanya yang jelas yang wajib diqadhaan, yang wajib ditinggal. Kalau tidak wajib, tidak. Kalau tidak yakin, tidak wajib. Ada tapi keterangan bahwa dalam hadis kalau orang sholat sholat yang 5 kali sholat, 17 rakaat sholat Jumat akhir hari Ramadan itu barangkali melaksanakan sholat double. Sholat double 2 kali, yaitu bulan Ramadan. Ada itu. Dalam Ramadan, dalam Jumat akhir Ramadan, sholat 2 kali jadi jumlah 17 rakaat. Nah, itu akan jadi kifat seumur sekali. Hanya itu hadisnya hadis maudhu. Hadis maudhu tidak bisa digunakan. Ya, gitu ya. Bahkan ada yang dari ulama mengatakan, ulama yang ahli tasawuf ya. Sebab kita ingat kalau Imam Jainil Al-Baghdadi ya, tarikatnya masdudun ala sunnah, harus akur dengan nas Quran dan nas hadis, ikut kepada Rasul. Jadi salat wajib, tetap wajib qadha, tidak cukup. Barangkali yang 2 kali itu tadi yang hari Jumat terakhir. Pertama, dari lubuk hati yang paling dalam saya mengungkapkan saya sangat cinta kepada Abuya. Hari ini saya bahagia bisa dipertemukan dengan Abuya. Saya ingin bertanya Abuya terkait masalah fikih zakat. Pada saat ini zaman sudah berkembang, sudah modern. Maraknya zakat fitrah dilakukan secara online. Jadi ditransfer. Sekarang sudah banyak Abuya di mana-mana seperti itu. Zakat fitrah ditransfer ataupun zakat-zakat lainnya ditransfer. Sementara pada saat ini amil dari negara itu yang mewakili mengelola zakat fitrah adalah Basnas. Basnas ini punya program
UPZ, unit pengelola zakat di setiap masjid. Nah, jadi setiap dari masjid itu ada 3 atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Basnas sebagai amil untuk mengelola zakat yang di SK oleh Basnas. Nah, karena banyaknya lembaga-lembaga ini dia buka zakat online. Dulu Basnas nggak ada zakat online, Buya. Nah sekarang kenapa dari Basnas ini di beberapa tempat juga buka zakat fitrah bisa transfer online. Itu bagaimana hukum zakat fitrah yang ditransfer secara online, tidak ijab kabul. Itu yang pertama. Yang kedua, penerima zakat itu ada 8 jumlahnya. Di antaranya adalah mu'alaf. Yang saya baca, yang dijelaskan oleh Ustadz kami di kampung kami, itu ketika zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, asnaf zakat mu'alaf itu dihapus. Jadi orang mu'alaf itu tidak berhak lagi menerima zakat. Nah, apakah sampai saat ini orang yang mu'alaf itu tetap tidak menerima zakat karena mengikuti fatwanya Sayyidina Umar? Seperti itu, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, insyaallah wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Tetapi menurut hemat kita, pertama masalah online. Online ini ada suatu kejadian yang tidak bisa dihindarkan lagi sekarang. Betul-betul sudah marak. Jual beli sampai banyak keluhan pedagang pasar yang dagang saya kurang laku gara-gara banyaknya online ya. Itu kita menjawab masalah online dagang saja yang jual online. Pertama kita menutup masalah jual beli tidak sah. Sebab bai'ul majhul indah mutaqiden. Bai'ul majhul la sahih. Bai'ul majhul tidak sah. Tidak sah. Tetap kita dalam fatwa di majlis penjual beli online tidak sah. Tetapi karena kalau kita kata tu dogdi tupido ini bisa apa kita bisa mempertahankan itu berat tidak jika. Tapi oleh karena itu kita mencari way out untuk bagaimana caranya supaya. Nah kita sekarang online itu tidak mutlak tidak bisa, harus ada jalan keluar. Karena kalau kita diharamkan tidak akan bisa dibendung, tidak akan bisa untuk apa ada hukum tapi tidak dilaksanakan. Mending kita cari way out-nya atau solusinya. Solusinya online itu supaya hasil jual beli supaya sah jual beli dengan online, maka kita sarankan tidak ada salahnya yang mengirim si penjual dan si pembeli itu calling dulu. Kamu penjual wakilkan oleh kami menjual kepada yang mengantarkannya. Apa yang mengantar maju? Tukang paket ya. Wakilkan oleh kamu si pengirim bahwa kamu sudah menjual kepada saya. Nanti saya akan terima, sudah ada calling begitu, ya saya terima, boleh saya wakilkan kepada pengirim bahwa saya sudah menjual barang ini dengan harga sekian. Lalu sudah dohir, maklum mutaqidain, yang membeli melihat, yang membeli baru kita terima. Saya wakil menjual ini sarung yang harganya sekian, sudah dilihat tapi sudah lihat dan harganya sekian, insya Allah itu sah. Jadi jalan keluarnya online di dalam jual beli harus ada saran ijab kabul wakil dari penjual kepada pengirim, lalu pengirim menjadikan ijab wakil kepada pembeli dan bang sudah itu sah. Jadi mungkin agak sulit daripada kita tidak sah, mending sah walaupun agak sulit. Di online itu jual beli caranya harus ada ijab kabul, ijabnya mewakilkan dari pengirim dari penjual kepada pengirim. Nah masalah zakat online kita rasa itu sulit untuk dilaksanakan secara online. Sebab zakatnya harus ada tamlik dari si dan COVID dari si penerimanya. Jadi masalah zakat online kita belum ada keterangan yang membolehkannya. Zakat yang hanya kalau jual beli mah tadi ada jalan keluar mewakilkan, kalau zakat tidak bisa kelihatan. Abu ya, ini karena masalah zakat. Ya. Melanjutkan pertanyaan tadi, zakat online itu oleh lembaga
bukan berarti si muzaki yang berzakat itu memberikan kepada orang tersebut. Tapi si muzaki ini hanya mewakilkan kepada Pengirim. lembaga tersebut, sehingga lembaga itu akan membagikan kepada al-mustahikin. Sama dengan tadi. Kelihatannya itu masalah, kalau kita ulangi, dalam zakat sendiri ya, kalau caranya tadi hanya mewakilkan, memasrahkan kepada pengirim, lalu kita ijab kabul dari pengirim, itu tidak ada bedanya dengan ijab kabul jual beli. Mungkin sah saja kalau ada, hanya kelihatan sulit untuk dilaksanakan cara demikian. Dan juga kalau kita lihat mazhab Syafi'i, fitrah itu tidak boleh bil qimah, tetap harus bil makanannya ruz atau korma. Nah ini sekarang, kecuali kita ikut kepada mazhab Hanafi yang membolehkan zakat bil qimah. Untuk zakat online melihat kita sulit untuk dilaksanakan oleh zakat mah, alangkah baiknya langsung saja itu mah. Kecuali online itu kalau seandainya seperti tadi mewakilkan, memasakkan dan diterima oleh yang si penerima itu, amilinnya itu. Gitu. Jadi memang tadi sebagaimana Buya sebutkan, harus terperinci dan jelas. Apabila memenuhi persyaratan maka disahkan. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan maka tidak disahkan. Karena kalau seandainya zakat itu zakat fitrah, harus memakai beras atau bahan makanan pokok. Kalau seandainya niat zakatnya pakai duit, ya maka dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Kalau seandainya hanya mewakilkan, tadi tafsirnya seperti itu. Dia hanya mewakilkan. Karena setelah itu mewakilkan itu, kata Buya seperti itu. Ada lagi? Sudah? Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak permasalahan dan banyak masalah ilmu yang telah kita dapatkan, kita serap daripada guru kita Buya